Oke, kembali lagi di my YouTube channel yaitu Kapasitor Tech. Nah, di sini saya sudah ada kontaktor merek Schneider tipe L1D09. Nah, ini untuk nameplate-nya. Ini ada nameplate-nya di sini. Jadi ini untuk koilnya itu, sumber koilnya bisa dilihat di sini. Biasanya tertera sumber koilnya. Nah, di sini sumber koilnya tertulis 220 volt. Nah, jadi kontaktor ini akan aktif jika diberi tegangan 220 volt. Nah, kontaktor ini aktif atau tidak bisa dilihat dari, nah ini bisa dibuka ya. Nah, dari ininya. Jika misalkan ininya ketarik ke dalam, otomatis kontaktornya akan aktif sehingga kontaknya akan nyambung. Jadi prinsipnya kontaktor ini seperti saklar ya. Nah, bedanya dia biasanya ada range arus bebannya untuk setiap kontaknya. Nah, kalau kontaktor yang ini biasanya digunakan untuk motor, untuk arus-arus yang lumayan besar ya. Jadi juga disesuaikan dengan nameplate-nya. Arus motornya berapa, arus bebannya berapa. Nah, kalau ini adalah kontak bantunya NO, NC. Nah, ini untuk kontak bantunya bisa dipakai. Nah, untuk kontak motornya nanti bisa ditaruh di sini. Jadi kontak motornya ini berupa kontak NO ya. Jadi nanti sumber tegangannya masuk sini, lalu sumber output dari motornya akan keluar dari sini. Seperti itu. Nah, cara mengukur kontaknya dengan cara manual, kita kencangkan dulu semua bautnya. Di semua baut kontaktor kita kencangkan dulu untuk mengecek atau mengetes kontaknya kondisi bagus atau tidak. Oke, jika sudah kita siapkan AVO. Nah, enaknya kontaktor ini kita bisa cek tanpa harus menggunakan sumber tegangan. Jadi bisa kita matikan mesinnya, lalu kita coba manual. Nah, kita pilih AVO-nya di ohm. Kita cek menggunakan ohm, atau jika misalkan di AVO-nya ada pilihan ini buzzer. Nah, jika dihubungkan dia akan menyala, akan bunyi maksudnya. Jika ada buzzernya ini bisa digunakan karena saat ini sangat memudahkan untuk cek kontaktor. Nah, jika belum ditekan, kontaknya ini belum ditekan, otomatis tidak akan nyambung, tidak akan terhubung kontak NO nya. Kalau misalkan kita tekan, nah, otomatis akan bunyi buzzernya. Nah, dikatakan rusak jika kita tekan seperti ini, tidak ada bunyi yang menyala, atau range ohmnya ini tetap OL seperti ini. Jika kita tekan, berarti menandakan bahwa kontaknya ini rusak, tidak tersambung. Yang harusnya tersambung tapi tidak tersambung. Karena ini kontak NO, jadi saat dia ditekan, dia akan menyala. Nah, seperti ini contohnya. Ini sudah kita tekan, tapi kadang bunyi, kadang tidak, kadang OL. Ini di sini sudah kita tekan, tapi kadang bunyi, kadang tidak. Nah, ini sekarang bunyi terus. Berarti bisa dikatakan bahwa kontak yang nomor 2 ini rusak, tidak bisa digunakan. Jika misalkan ketiga kontak ini dipakai, maka relay ini, kontaktor ini harus diganti. Jika tidak, akan merusak motornya. Nah, ini normal, dia bunyi terus. Nah, kalau kontak bantunya juga sama. Karena dia ini NO, jadi dia aktif ketika ini ditekan. NC, dia aktif terus, dia akan bunyi terus, tapi ketika dia kontaktornya diaktifkan atau ditekan, otomatis dia menjadi tidak terhubung karena dia kontak NC, normally close. Nah, berarti bisa diambil kesimpulan bahwa
kontak yang tengah ini rusak ya, tidak bisa digunakan karena tidak terhubung. Kadang terhubung, kadang tidak. Kalau misalkan ada kasus seperti itu, sebaiknya langsung diganti karena bisa merusak motor, misalkan disambungkan di motor atau di beban lainnya. Ini misalkan saya pasang di motor, itu saya ibaratkan contoh, cuma bisa dipasang di beban lainnya. Nah, untuk kasus cek koilnya A1 A2, kita pakai fungsi ohmmeter, tidak bisa menggunakan fungsi buzzer. Kita kembalikan lagi ke fungsi ohmmeter, lalu kita cek jika ada resistansinya yang terukur. Nah, ini resistansinya 0,551K, yang artinya 500 ohm, berarti dia normal. Jadi sebuah koil itu harus ada resistansinya. Kalau misalkan tidak ada resistansinya, berarti koil atau kumparan yang ada di dalam kontaktor ini rusak. Otomatis saat ada sumber tegangan yang masuk di koil, kontaktornya tidak bisa menyala. Nah, ini bisa ditekan, dikeluarkan. Jadi kalau misalkan ingin cek kontaktor ini bisa dalam kondisi mati, tidak perlu memberi sumber tegangan, tinggal kita tekan lalu kita ukur setiap kontaknya seperti tadi. Oke, sekarang kita akan coba beri tegangan langsung sumber 220 volt. Di sini saya sudah siapkan MCB untuk on off-nya. Karena ini AC 220, jadi A1 A2 nya bebas ya, bisa bolak-balik. Kalau misalkan kontaktornya 24 volt DC juga tidak bisa bolak-balik ya, karena biasanya ada polaritasnya. Jadi harus diperhatikan polaritasnya kalau sumber tegangannya DC. Karena ini AC, jadi bisa bolak-balik. Untuk aksesoris kontaktor ini ada banyak. Jadi ada kontak aksesoris untuk kontak bantu depan, ada aksesoris kontak bantu samping, ada termis. Nanti akan saya jelaskan lagi bermacam-macam aksesoris dari kontaktor dan fungsi-fungsinya. Nah, ini sudah terhubungkan A1 dan A2. A1-nya bisa di line atau netralnya bebas. Karena ini tegangan AC, kita coba nyalakan, kita nyalakan MCB-nya. Nah, otomatis dia akan bekerja. Dia akan menarik ke dalam. Bisa kelihatan ya. Jadi yang kita tekanin tadi dia akan masuk ke dalam. Berarti tandanya kontaktor ini sedang aktif, sedang bekerja. Jadi begitu prinsip dari kontaktor, yang fungsinya juga seperti saklar untuk on off, meng-on off-kan suatu beban dengan arus beban tertentu. Nah, jika kita matikan, otomatis akan mati kembali lagi. Nah, bisa dilihat akan kembali lagi. Kalau kita nyalakan, otomatis akan menyala. Nah, jadi untuk rekomendasi kontaktor yang bagus itu merek Schneider. Kalau menurut saya kontaktor yang paling bagus dan awet penggunaannya. Oke, di sini sudah saya rangkai, yaitu untuk rangkaian interlock dengan menggunakan kontaktor, yang dimana tombol hijau ini digunakan untuk tombol run-nya atau tombol untuk mengaktifkan kontaktornya, dan ini tombol stop-nya untuk melepas kontaktornya. Nah, caranya merangkai yaitu dari sumber dari 220 masuk ke kontak NO-nya tombol. Nah, ini kontak NO, lalu dihubungkan keluarannya dari kontak NO dihubungkan dengan kontak NC dari tombol ini. Nah, keluarannya dari kontak NC nanti langsung dihubungkan ke A1. Jadi ketika sumbernya masuk dari sini, otomatis masuk ke sini lagi, lalu masuk ke A1, otomatis kontaktornya akan menyala. Dan nanti akan dikunci oleh kontak bantu dari kontaktornya ini, yaitu kontak NO-nya, yang kita jumper langsung di tombol kontak NO-nya. Jadi kontak NO-nya ini di jumper dengan kontak tombol NO-nya ini. Jadi tinggal hubungkan, di sini dihubungkan di sini, lalu di sini dihubungkan di sini. Seperti itu. Oke, ini kan masih dalam kondisi mati ya. Kontak masih dalam kondisi mati. Jika kita tekan, MCB-nya kita nyalakan dulu.
Jika kita tekan, otomatis akan menyala terus. Lalu jika kita tekan tombol stopnya atau tombol off-nya, otomatis kontaktornya akan mati. Jadi ini persis tombol on off. Dia akan langsung mengunci dengan menggunakan rangkaian interlock. Seperti itu. Oke. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya.